berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka kita dapat melihat dari dua aspek atau dari dua sudut pandang. Pertama adalah sudut pandang secara teoritis dan sudut pandang dari undang-undang. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang teoritis? Ya, ini sudut pandang yang dilihat dari pendapat ahli hukum yang tercermin dalam bunyi rumusannya. Dua, dari sudut pandang undang-undang, bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan, ya? Bagaimana tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada. Unsur-unsur tindak pidana secara sudut pandang teoritis, maka melihat bagaimana bunyi rumusan pasal yang dibuatnya. Sebagaimana kita kutip dari pendapatnya Muljana dan Ertresna. Muljana menyebutkan unsur-unsur tindak pidana terdapat tiga hal yang penting. Yang pertama yaitu perbuatan. Kedua, yang dilarang. Tiga, disertai ancaman pidana. Perbuatan siapa saja yang boleh dilarang dalam hal ini? Manusia. Manusia sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang boleh dilarang. Siapa yang melarangnya ini? Aturan hukum. Nah, berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian terdapat pada perbuatan itu. Namun, akan tetapi tidak dapat dipisahkan terhadap orangnya sebagai subjek hukum. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan tindak pidana dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian dijatuhi pidana adalah pengertian secara umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Secara in concreto, apakah orang yang melakukan perbuatan pidana dipidana atau tidak adalah hal lain dari pengertian perbuatan pidana. Sedangkan Ertresna menyebutkan tindak pidana atau unsur-unsur dari tindak pidana tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Muljana. Nah, ketiga unsur tersebut adalah satu, adanya perbuatan atau rangkaian perbuatan. Kedua, adanya peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, diadakan tindakan penghukuman. Unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman mengandung arti bahwa seolah-olah suatu tindak pidana selalu diikuti dengan penghukuman atau pemidanaan. Hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Muljana, di mana ancaman tindak pidana tidak selalu diikuti oleh penghukuman atau tindak pidana. Walaupun terkesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selalu diikuti dengan tindak pidana, namun unsur-unsur tersebut yang melekat perihal syarat-syarat yang melekat pada orangnya atau syarat subjektif untuk dijatuhkan pidana. Apabila kita bandingkan dengan penganut paham monisme tentang unsur-unsur tindak pidana, seperti pendapat Jonkers, beliau menyebutkan terdapat 4 unsur-unsur tindak pidana, yaitu satu, perbuatan. Kedua, sifatnya melawan hukum. Ketiga, adanya unsur kesalahan. Dan keempat, dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun beberapa pendapat tersebut di atas memiliki perbedaan-perbedaan, namun pada hakikatnya
terdapat sebuah persamaan, yakini tidak membedakan unsur-unsur yang melekat pada perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri